Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan kelipatan persekutuan terbesar yang biasa disingkat dengan FPB. Nah, dalam menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar ini, ada dua cara. Cara yang pertama, menggunakan faktor persekutuan. Kalian sudah belajar kan? Nah, sebagai contoh, tentukan FPB dari 25 dan 45. Nah, penyelesaiannya pertama kita cari faktor dari 25. Nah, faktor dari 25 yaitu 1, 5, dan 25. Selanjutnya, faktor 45. Jadi faktor dari 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, selanjutnya kita menentukan yang mana faktor persekutuannya. Nah, dari sini kita temukan bahwa faktor persekutuannya yaitu 1 dan 5. Nah, lalu kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, yang paling besar yaitu 5. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 25 dan 45 sama dengan 5. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua yaitu faktorisasi prima. Nah, kalian juga sudah belajar dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini saya mengambil contoh yang sama. Kita bandingkan ya. Nah, tentukan FPB dari 25 dan 45. Oke, penyelesaiannya pertama kita menggunakan pohon faktor. Nah, 25 ini kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil. Karena ini ganjil, maka tidak dapat dibagi dengan 2. Apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak. Ya, ternyata dia dibagi atau habis dibagi dengan 5. Nah, hasilnya sama dengan 5. Jadi, kita temukan bahwa faktorisasi prima dari 25 yaitu 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Ya, 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Sekarang kita cari yang 45. Nah, 45 juga ini ganjil, maka kita tidak bisa bagi dengan 2. Apakah bisa dibagi dengan 3? Ya, bisa ya. Hasilnya sama dengan 15. Nah, 15 ini masih bisa dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa peroleh 45 atau faktorisasi prima dari 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang kita tentukan faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuan atau faktor yang sama di sini yaitu 5 pangkat 2 dan 5. Sama-sama 5. Nah, untuk menentukan FPB dengan cara faktorisasi prima, kita ambil faktor yang sama dan pangkat terkecil. Nah, jadi faktor yang sama yaitu 5, 5. Nah, di atas pangkat 2, di bawah pangkat 1. Hanya tidak dituliskan pangkatnya. Berarti faktor terkecil yaitu yang ini, 5 ya. Nah, kenapa bukan 5 pangkat 2? Karena dia faktor dengan pangkat tertinggi. Kenapa kita tidak ambil 3 pangkat 2? Karena di sini tidak ada 3 atau 3 itu bukan faktor dari 25. Nah, sehingga FPB dari 25 dan 45 adalah 5. Pangkat terkecil. Nah, kita bandingkan dengan yang ini, ternyata hasilnya sama ya. Jadi, untuk menentukan FPB, kalian boleh memilih
cara yang menurut kalian paling gampang. Apakah cara 1 atau cara 2? Hanya disarankan bahwa ketika kita menggunakan faktor persekutuan atau cara 1, itu sedikit rumit atau dalam artian lebih lama, mengambil waktu lebih lama ketika angkanya sudah ratusan. Nah, sehingga di sini Miss ajarkan cara faktorisasi prima. Nah, Miss kasih contoh satu lagi. Misalnya, tentukan FPB dari 30 dan 70. Seperti biasa, pertama kita cari faktorisasi primanya. Nah, 30 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Kita bagi 2, hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, kita peroleh faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kita cari yang 70. 70 juga kita bagi 2 karena dia genap. Maka hasilnya sama dengan 35. Apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Dia dibagi 5. Nah, hasilnya sama dengan 7. Nah, jadi kita peroleh faktorisasi prima dari 70 yaitu 2 kali 5 kali 7. Nah, selanjutnya kita akan menentukan FPB-nya. Ingat, kita mencari faktor yang sama. Nah, di sini faktor yang sama yaitu 2 dan 5. Karena semuanya berpangkat 1, sehingga FPB dari 30 dan 70 adalah 2 kali 5. Hasilnya sama dengan 10. Oke, bisa dipaham ya? Nah, sekian penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Dan sebagai latihan soal, silakan kerjakan soal ini di buku catatan. Ya. Oke, semangat selalu. Dan jangan lupa jaga kesehatan.